Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat hidup, dan nikmat-nikmat yang lain, sehingga pada kesempatan ini kita kembali dapat berjumpa dalam rangka mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asr, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling berwasiat dalam hal kebenaran dan juga kesabaran. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saya ingin membawakan sebuah ilustrasi sederhana. Jika ada seseorang yang menjalankan bisnis, merintis usaha dari nol, sehingga kemudian usahanya tersebut berkembang dan kemudian dia mencapai puncak kejayaan atau kesuksesan. Akan tetapi sangat disayangkan kejayaan atau kesuksesan tersebut, hasil jerih payahnya selama ini diambil oleh orang lain. Atau dalam istilah lain, dia jatuh bangkrut. Tentu tidak ada yang ingin mengalami hal demikian. Karena seseorang yang berusaha, dia merintis dari nol ya, untuk mendapatkan hasil yang terbaik ya, dia ingin menikmati hasil tersebut ya. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada ya. Ilustrasi sederhana tadi ya, hendaknya kita jadikan pelajaran ya, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ya, ketika beliau berkumpul dengan para sahabatnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melontarkan pertanyaan kepada para sahabat ya. Di dalam Sahih Muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, "Faqalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'." Orang yang bangkrut, kata para sahabat, adalah orang yang tidak memiliki harta, orang yang tidak memiliki uang, orang yang tidak memiliki apapun. Ya. Inilah yang difahami oleh para sahabat tentang pertanyaan yang dilontarkan oleh Rasulullah SAW, siapakah orang yang bangkrut? Secara logika, ya, apa yang difahami oleh para sahabat itu betul. Ya. Karena orang yang bangkrut dalam pemahaman mereka adalah orang yang tidak memiliki apapun. Ya, orang yang memiliki harta namun hartanya habis. Akan tetapi Rasul SAW menjelaskan istilah bangkrut bukanlah dalam hal perkara dunia ya. Kemudian Rasul SAW meluruskan pemahaman para sahabat tersebut dengan sabdanya, faqala innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang nanti pada hari kiamat datang membawa hasil usahanya daripada ibadah sholat, ibadah puasa, dan ibadah zakat. Namun dia juga membawa hasil usaha keburukannya, yaitu dia pernah mencela orang lain, menghina orang lain, memfitnah orang lain, mengambil harta milik orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain. Lantas apa yang terjadi kepada orang tersebut? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka kemudian diambillah pahala dari orang yang memiliki pahala sholat tersebut ya, atau pahala
puasa tersebut atau pahala zakat tersebut diberikan kepada orang yang pernah dia fitnah, diberikan kepada orang yang pernah dia hina, diberikan kepada orang yang pernah dia ambil hartanya, diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Akan tetapi kemudian masih banyak orang-orang yang menuntut kezalimannya. Kalau misalkan seseorang pernah menzalimi 50 orang yang baru terbayar baru separuhnya atau 25 orang. Sedangkan 25 orang yang lain belum terbayarkan. Dan pahala daripada ibadah-ibadah yang dia kerjakan selama di dunia sudah habis diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi ini. Lantas apa yang kemudian diberikan kepada orang yang terzalimi tersebut? Ya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alaih ukhidha min khotoyahum faturihat alaih. Ketika pahala orang yang menzalimi ini habis diberikan kepada orang yang terzalimi, lantas kemudian dosa orang-orang yang terzalimi ini diberikan kepada orang yang menzalimi. Dosa orang yang pernah dia fitnah, dosa orang yang pernah dia hina, dosa orang yang pernah dia ambil hartanya, maka diberikan kepada orang yang memfitnah ini, diberikan kepada orang yang menuduh ini, diberikan kepada orang yang mengambil harta milik orang lain ini. Maka kemudian habislah pahalanya dan kemudian bertambahlah dosanya. Summa turiha finnar, kata Nabi SAW, kemudian setelah itu dia dilemparkan ke dalam neraka. Inilah yang dimaksud oleh Rasul SAW sebagai orang yang bangkrut. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, dari penyampaian hadis tadi ada beberapa pelajaran atau kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, yaitu tidaklah Rasul SAW diutus oleh Allah melainkan untuk menjelaskan perkara agama, bukan perkara dunia. Di dalam hadis tersebut, Rasul SAW menjelaskan tentang orang yang bangkrut bukan dalam perkara dunia. Karena para sahabat ketika ditanya, mereka menjawab bahwa orang yang bangkrut dalam hal perkara dunia. Tapi Rasul SAW menjelaskan tentang orang yang bangkrut dalam perkara akhirat atau perkara agama. Inilah pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil. Bahwasanya Rasul SAW diutus untuk menjelaskan tentang perkara agama yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari hadis tadi adalah bahwasanya kita selain menjalin hubungan baik kepada Allah, kita juga wajib dan harus menjalin hubungan baik kepada sesama makhluk. Rasul SAW bersabda dalam sebuah hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Di dalam hadis ini, Rasul SAW memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah, yaitu dengan menjalin hubungan baik kepada Allah. Kemudian Rasul SAW juga memerintahkan kepada kita untuk menjalin hubungan baik kepada sesama makhluk, terlebih kepada sesama manusia. Pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari hadis tadi adalah terpeliharanya kehormatan seseorang, darah seseorang, dan harta seseorang. Kita tidak boleh merampas harta orang lain. Kita tidak boleh menumpahkan darah orang lain. Dan kita juga tidak boleh untuk mencemarkan nama baik atau kehormatan orang lain. Dan pelajaran yang terakhir, yang keempat, walaupun masih banyak sebenarnya pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tadi, namun cukup 4 pelajaran saja pada kesempatan kali ini, yaitu berita gembira bagi siapa saja yang posisinya terzalimi oleh orang lain. Maka bergembiralah jika Anda termasuk orang yang terzalimi. Tidak perlu kita harus balas dendam tatkala kita dihina, tatkala kita difitnah, tatkala kita dizalimi oleh orang lain, karena itu adalah pahala besar yang
akan kita dapatkan. Ya. Tidak perlu kita harus menumpahkan emosi kita untuk membalas dendam kepada orang yang telah mendolimi kita, ya, karena sejatinya orang yang berbuat zalim kepada kita tersebut adalah sedang memberikan pahalanya kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Terakhir, bagaimana kalau sekiranya kita memiliki rumah yang mana rumah tersebut adalah hasil usaha kita, ya. Lantas kemudian rumah itu diambil orang lain, tentu kita tidak terima, ya. Nah, tentu pahala yang kita usahakan selama di dunia itu lebih berharga daripada hanya sekedar rumah. Nah, maka jangan sampai pahala yang kita usahakan ini, ya, kemudian lantas pada akhirnya menjadi milik orang lain karena lantaran kezaliman kita terhadap orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.